Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel KPM Nanang Wasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dimensi 3 ya. Dalam hal ini adalah tentang jarak. Dan ini adalah materi untuk kelas 12 IPA Matematika Wajib. Oke ya. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi yang belum mensubscribe, like, kemudian di komen ya. Kemudian silakan Anda pukul loncengnya agar Anda selalu dapat notifikasi dari setiap video yang saya berikan. Oke, langsung saja. Yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah jarak titik ke titik. Oke ya, sekali lagi jarak titik ke titik. Oke. Di situ saya berikan sebuah gambar pohon kelapa ya, sebuah gambar pohon kelapa yang condong. Nah, seandainya di sini saya akan tanyakan berapa tinggi ya, berapa tinggi pohon kelapa itu? Saya ulangi, berapa tinggi pohon kelapa itu? Kita lihat di gambar bahwa jarak dari akar kelapa ke kelapanya. Jarak dari akar kelapa ke kelapanya atau ke paling ujung lah sebut saja, itu adalah 10 meter panjang pohon kelapanya, 10 meter. Sementara tinggi kelapanya ke tanah itu hanya 2 meter. Pertanyaannya, tinggi pohon kelapa itu berapa? Apakah yang 10 meter atau yang 2 meter? Gimana coba? Ya, tinggi pohon kelapanya. Ya, mungkin ada yang berpikir, oh 10 meter. Ada yang berpikir lagi 2 meter. Nah, kita lihat bahwa tinggi yang disebut tinggi sebuah objek terhadap garis atau terhadap objek yang lain, itu adalah ukuran yang terdekat. Ukuran terdekat. Jadi kalau Anda berdiri, atau jika Anda berdiri di tanah di sini, kemudian Anda ingin meraih kelapa, maka tentunya Anda tidak perlu dari sini naik ke sana, tidak perlu. Karena jarak dari tanah ke kelapa itu hanya 2 meter saja, maka Anda cukup berdiri di sini. Dan tentunya hanya dengan sebatang tangkai bambu atau apa saja, maka kelapa itu sudah bisa Anda dapatkan ya, karena hanya 2 meter saja. Bahkan kalau Anda mempunyai tinggi badan semeter 80, tanpa tongkat pun Anda sudah bisa memetik kelapa tersebut. Nah, karena apa? Disinilah jarak terdekatnya terhadap tanah. Nah, oleh sebab itu, pada konsep jarak yang akan saya jelaskan pada kali ini, itu terutama jarak titik ke titik, itu tentunya adalah, kalau ini saya tarik sebagai garis ya, dari tanah ke kelapa saya tarik sebagai garis, sebuah garis, tentunya yang panjangnya 2 meter, maka itulah jarak kelapa ke tanah, atau sering disebut dengan tinggi pohon kelapa itu. Karena dia jarak terdekatnya. Dan ternyata jarak terdekatnya itu, atau tingginya itu, yang mempunyai sudut yang siku-siku terhadap tanah, atau tegak lurus di sini. Jadi kalau kita anggap bahwa pohon kelapa dengan tanah ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Jadi seandainya saya sebut saja pusat akarnya ada di sebelah sini, kemudian saya tarik garis ke sini dan diturunkan atau dijatuhkan ke tanah, maka akan terbentuklah sebuah segitiga siku-siku. Sebuah segitiga siku-siku. Saya gambarkan di bawahnya. Iya, ini ya. Kalau saya misalkan ini adalah akar kelapa, yang ini kelapa dan yang ini tanah, maka sudut yang dibentuk oleh KT itu akan tegak lurus dengan garis AT. Maka yang disebut dengan tinggi pada segitiga AKT itu tentunya adalah KT. Maka dikatakan bahwa jarak antara kelapa ke tanah itu berarti adalah ruas garis yang menghubungkan titik K atau kelapa tersebut terhadap T, tanah.
yang tepat berada di bawah kelapa. Oke ya, itu. Nah, jadi kalau saya punya dua buah titik, sebut saja ini adalah titik A, kemudian saya punya titik lain, sebut saja adalah titik B, maka yang disebut dengan jarak antara titik A ke titik B, saya ulangi ya, jarak antara kedua titik tersebut, yaitu antara titik A dan titik B, itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua buah titik tersebut. Nah, itu yang disebut dengan jarak titik ke titik. Saya ulangi ya. Jarak titik ke titik itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi ini. Iya. Jadi jarak antara titik A ke titik B itu adalah ruas garis AB. Begitu ya, itu secara teori. Namun pada kenyataannya nanti, pada saat sudah kita aplikasikan ke dalam bentuk geometri lainnya, seperti pada sebuah segitiga, atau pada bangun ruang ya, kubus, balok, limas, prisma, dan sebagainya, maka tentunya tidak langsung berbentuk garis untuk kita cari jaraknya, tapi Anda harus membentuk, saya ulangi, Anda harus membentuk sebuah segitiga. Saya ulangi sekali lagi, untuk menentukan jarak kedua titik, Anda harus mencoba membentuk sebuah segitiga. Nah, oleh sebab itu, ada konsep dasar yang harus Anda kuasai. Apa konsep dasar tersebut ya? Untuk menguasai konsep tentang jarak, baik titik ke titik, nanti ke depannya titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, dan seterusnya. Maka ada konsep yang harus Anda pelajari, yaitu ini sudah saya siapkan ya. Jadi ada konsep yang harus dipelajari. Konsep dasar. Nah, kalau Anda ingin menguasai dimensi 3, khususnya jarak, bahkan nanti ke depannya sudut, maka konsep dasar ini harus Anda pahami dulu. Saya ingatkan kembali, apa konsep dasar yang harus Anda ingat? Yang pertama, teorema Pitagoras. Itu yang harus Anda pahami. Sekali lagi ya, teorema Pitagoras. Jangan lupa, teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Saya ulangi, hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Sehingga konsep teorema Pitagoras ini mungkin sudah Anda kenal mulai dari SD ya. SD, SMP, dan mungkin SMA di kelas 10 dan kelas 11. Seperti ini bunyinya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Itu konsep Pitagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Jadi kalau Anda mempunyai sebuah segitiga ABC misalnya, mempunyai sebuah segitiga ABC, saya tuliskan di sini A, B, C, yang siku-siku di B, maka yang dinamakan sisi miring itu yang mana? Apa sisi miring itu? Ya betul ya, sisi miring itu adalah sisi yang tepat berada di depan sudut siku-siku. Sisi miring. Jadi ini yang miring. Ini yang miring, sisi miring. Bukan sisi yang miring, jangan lupa. Karena sisi yang miring bisa kita buat tidak miring ya. Tetapi sisi miring itu pedomannya adalah sudut siku-siku. Yang tepat berada di depan sudut siku-siku, yang tepat berada di depan sudut siku-siku, nah itulah yang disebut dengan sisi miring. Oke, jadi di sini kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya. Jadi kalau saya tuliskan di sini, sisi miringnya adalah AC ya. Berarti di sini adalah AC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Sisi yang lainnya adalah AB. Berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ini adalah konsep Pitagoras. Tolong diingat-ingat ya, dikuasai. Ini untuk menangkal semua soal yang ada pada dimensi 3, khususnya tentang jarak. Dan pada umumnya semua soal ya. Oke. Konsep yang kedua
adalah konsep perbandingan trigonometri. Konsep perbandingan trigonometri. Tri itu 3. Berarti ada 3 konsep dasar dalam trigonometri yang bisa Anda gunakan untuk menguasai konsep tentang jarak titik ke titik. Bagaimana konsep trigonometri tersebut? Ya, mungkin di kelas 10 ya, dan bahkan di kelas 11 diulang kembali, Anda mengenal 3 konsep dasar perbandingan trigonometri. Yaitu ada yang disebut dengan sinus, ya, kemudian apa? Kosinus dan tangen. Ya, kita ingatkan kembali, saya tuliskan di mana sinus suatu sudut itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sisi depan dibagi sisi miring. Atau kita tulis sin demi, ya. Kalau sin demi, depan bagi miring. Kosinus itu adalah perbandingan antara sisi yang di sampingnya dibagi sisi miringnya. Sisi samping dibagi sisi miring. Atau sering kita ingat untuk menghafal cos sami. Jadi kalau sin demi, kalau cos sami. Oke ya. Dan yang ketiga adalah tentunya tangen. Di mana tangen itu adalah merupakan perbandingan antara sisi di depan sudut dengan sisi samping sudut, atau sering disebut dengan tan desa. Saya ulangi, sin demi, cos sami, tan desa. Nah, kalau Anda lupa mana yang disebut dengan depan, samping, dan miring, ini saya tuliskan pada segitiga ini. Seandainya sudutnya adalah sudut A, saya tandai sudut A, yang ini sudut A, berarti yang disebut dengan depan itu tepat berada di depan. Jadi kalau ini saya misalkan mata, di depan mata di sini ada sisi depan, ya. Kemudian yang ini sampingnya, samping, dan ini udah jelas miring. Maka sin A adalah demi, kosinus A adalah sami, dan tangen A adalah desa. Oke, mantap ya. Itu konsep yang kedua. Yang ke-1 adalah konsep Pitagoras. Yang kedua adalah konsep perbandingan trigonometri. Dan 2 konsep ini bisa dipakai apabila segitiganya merupakan segitiga yang siku-siku. Jelas ya? Jadi, kalau segitiga siku-siku, 2 konsep ini bisa Anda gunakan sebagai pembantu untuk mencari jarak titik ke titik. 1 konsep Pitagoras, yang kedua konsep trigonometri, perbandingan trigonometri. Begitu. Mungkin bertanya, gimana kalau segitiganya itu sembarang, tidak siku-siku? Ya tentunya Anda bisa membuat segitiga sembarang itu menjadi 2 buah segitiga siku-siku. Tapi kadang-kadang kita susah mencarinya. Oleh sebab itu, ada konsep yang ketiga. Ya, sini ada konsep yang ketiga, yaitu aturan kosinus. Aturan kosinus ini bisa untuk mencari jarak 2 buah titik. Ya, aturan kosinus ini bisa Anda gunakan apabila segitiga yang terbentuknya nanti bukan segitiga siku-siku. Bukan segitiga siku-siku. Maka gunakan aturan kosinus. Silahkan Anda buka kembali buku-bukunya ya di kelas 10 dan kelas 11. Jadi ada aturan sinus, aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini punya 2 bentuk rumus ya. 2 bentuk aturan. Yang pertama untuk mencari panjang sisi. Oke ya. Yang kedua untuk mencari sudut. Nah, karena dia aturan kosinus, maka konsep yang digunakannya adalah fungsi kosinusnya. Nah, itulah teori bagaimana Anda nanti akan menyelesaikan soal-soal tentang bagaimana mencari jarak titik ke titik. Bagaimana? Jelas ya? Silakan Anda nanti ulang-ulang kembali video ini untuk lebih jelasnya. Oke ya. Sekarang kita coba terapkan bagaimana ketiga konsep ini bisa menjawab soal tentang jarak antara titik ke titik.
Jelas ya? Oke, kita coba latihan soal. Iya, misalnya saya mempunyai sebuah kubus. Iya, saya punya sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana kubus ini sebut saja mempunyai rusuk berapa ya? Misalnya rusuknya 6 cm lah, ya. Misalnya 6 cm atau secara umum saja, artinya bisa berapa saja ya. Sebut saja rusuknya adalah A. Rusuknya adalah A cm. Berarti dari A ke B-nya adalah A, dari B ke C-nya juga A, dan dari C ke G-nya juga A. Jadi yang disebut dengan kubus itu semua rusuknya sama panjang ya. Sekarang yang pertama, tentukan jarak. Tentukan jarak antara titik A dengan C, A ke C. Tentukan jarak titik A ke C. Ya, ini kan jarak 2 titik. Tadi sebutkan apa yang disebut dengan jarak titik ke titik? Panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Ya, kita hubungkan saja dari A ke C, kita hubungkan. Ini. Iya, itu jarak A ke C. Nah, jangan lupa, karena konsep dasar yang kita pakai itu ada dua. Ada yang membentuk sudut siku-siku, ada yang tidak membentuk sudut siku-siku. Yaitu pada segitiga tentunya. Nah, untuk mencari jarak A ke C, kita ambil sebuah segitiga. Saya ulangi, Anda harus selalu mengambil sebuah segitiga. Kalau dia terbentuk segitiga siku-siku, maka gunakan Pitagoras atau perbandingan trigonometri. Tapi kalau tidak siku-siku, Anda gunakan aturan kosinus. Keren, kita lihat. Dari A ke C, Anda bisa mengambil sebuah segitiga. Segitiga mana yang bisa kita ambil? Iya, betul ya. Kita ambil segitiga A, B, C. Kita ambil keluar segitiga A, B, C. Siku-siku tidak? Iya, siku-siku, karena dia berada di alas. Alas sebuah kubus itu adalah persegi. Dan persegi itu kalau kita tarik diagonal AC, membentuk dua buah segitiga siku-siku. Jadi sekali lagi kita ambil segitiga A, B, C, yang siku-siku di B. Iya, kita ambil segitiga A, B, C. Ambil segitiga A, B, C, yang tegak lurus di B. Ya, jadi kita gambar segitiga siku-siku yang tegak lurus di B. Menggambarnya bebas. Ya, bentuk segitiganya mau B-nya di bawah, mau di atas, mau di samping, nggak apa-apa. Yang penting dia harus siku-siku di B. Jadi saya ambil yang gampang aja bentuknya, seperti ini. Nah, saya ambil seperti itu. Saya ambil karena B-nya siku-siku, berarti kita ambil ini A, ini B, ini C. Yang mau kita cari adalah AC. Coba kalau segitiga ABC siku-siku di B, mana sisi miringnya? Tadi
sisi miring itu apa? Sisi yang tepat berada di depan sudut siku-siku. Kalau sudut siku-sikunya B, berarti mana sisi miringnya? Iya, AC. Berarti kita gunakan Pitagoras yang ini. Kuadrat sisi miring. Ya, kuadrat sisi miring berarti AC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Yang lainnya adalah AB. Dikuadratkan ditambah BC dikuadratkan. Gitu ya. Dan kita masukkan sama dengan AB-nya adalah A, berarti A kuadrat ditambah ini juga A kuadrat. Kalau A kuadrat ditambah A kuadrat, hasilnya adalah apa? Iya betul ya, 2A kuadrat. 2A kuadrat. Ya, karena yang diminta adalah jarak A ke C, berarti dari 2A kuadrat, dari AC kuadrat, kita ambil AC-nya, ya. Sehingga AC itu sama dengan, kalau kuadratnya kita buang, muncul apa di sebelah kanan? Betul ya, muncul akar. Berarti akar dari 2A kuadrat. Betul ya? Atau sini, ini ya, atau AC-nya adalah, kalau A kuadrat, ini tarik akar jadi apa? Jadi A. Maka AC adalah A akar 2. Nah, begitu ya. Tuh, jadi jarak titik A ke C adalah A akar 2. Bagaimana? Ini cara mencari jarak antara dua titik yang ke satu. Bisa dipahami ya? Pelan-pelan saja. Yang kedua, kita coba masih pada kubus ini. Yang kedua, kita coba di sebelah sana. Ya, nomor 2 ya. Nomor 2. Tentukan jarak misalnya. Tentukan jarak dari titik, ya, misalnya kita ambil jarak dari A ke G ya. Dari A ke G. Titik A ke G. Tadi jarak itu adalah apa tadi? Ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi Anda hubungkan saja titik A ke titik G. Kita hubungkan titik A ke titik G. Kita kasih warna yang biru ya. A ke G. Nah, A ke G. Menurut konsep tadi, Anda harus membuat sebuah segitiga. Anda lihat, segitiga mana yang memuat ruas garis AG pada kubus ABCD, EF, GH. Banyak sekali kan segitiganya. Kita ambil salah satu aja. Nah, kebetulan tadi AC sudah ada jaraknya. Maka yang mudah kita ambil segitiga mana? Ya, segitiga ACG. ACG. Dia memuat AG. Segitiga ACG. Di mana siku-sikunya? Betul ya, siku-sikunya di C. Kita lukis segitiga ACG yang siku-siku di C. Oke. Ya, saya lukiskan seperti ini. Nah, ini A, ini G, ini C. Nah, karena di sini segitiganya adalah segitiga siku-siku, ya, segitiga siku-siku yang siku-siku di C, maka konsep yang kita pakai konsep apa? Betul sekali ya, konsep Pitagoras lagi, ya, jadi gampang sekali. Oke, konsep Pitagoras lagi. Kebetulan AG-nya adalah sisi miring. Berarti diperolehlah AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Begitu ya. Kita masukkan
AG kuadrat sama dengan AC kuadrat. Tadi AC kuadratnya yang mana? Nah ini AC kuadratnya, yaitu 2A kuadrat, atau AC-nya adalah akar 2A kuadrat. Kita masukkan. Jadi di sini akar 2A kuadrat. Akar 2A kuadrat dikuadratkan, gitu ya, ditambah CG kuadrat. CG-nya apa? Nih, CG-nya adalah A tambah A kuadrat. Maka hasilnya adalah, kalau ada akar dikuadratkan, akarnya hilang ya. Berarti di sini 2A kuadrat ditambah A kuadrat. 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Berapa? Iya, 3A kuadrat. Nah, sehingga jarak A ke G itu adalah akar dari 3A dikuadratkan. Gitu ya? Atau kalau kita sederhanakan, jarak A ke G adalah akar dari A kuadrat adalah A akar 3. Nah, begitu. Jadi mudah sekali ya. Yang penting konsep dasarnya kita pahami. Jadi ada Pitagoras, kemudian ada perbandingan trigonometri, dan ada aturan kosinus. Kalau segitiga siku-siku, gunakan dua konsep. Bisa Pitagoras, bisa perbandingan trigonometri. Tapi apabila bukan segitiga siku-siku atau segitiganya sembarang, bisa kita gunakan aturan kosinus. Jelas ya? Oke, kita coba satu lagi ya. Kita coba satu lagi, mencari jarak titik ke titik ya, biar Anda lebih memahami lah. Sekarang kita coba nomor 3 ya, nomor 3. Ini saya hapus. Ya. Misalnya pusat alas kubus itu berada di titik O misalnya. Saya buatkan pusat alas kubus di titik O. Nah, misalnya ini adalah O. Oke. Pertanyaannya yang ketiga, tentukan jarak titik E misalnya ya. Jarak titik E ke O. Titik E ke O. Tadi jarak dua titik apa? Ruas garis yang menghubungkan kedua titik itu. Karena yang dicari jarak titik E ke O, kita hubungkan saja titik E ke titik O. Kita pakai yang biru ya. Nah, ini nggak lurus, nggak apa-apa ya. Jarak titik E ke O. Sudah ya, kita hubungkan. Yang kedua, tugasnya adalah mencari segitiga yang memuat garis EO. Mencari segitiga yang memuat garis EO. Mana segitiga yang memuat garis EO? Jangan cari yang susah, jangan lupa. Ya. Banyak ruas garis segitiga yang memuat garis EO. Tapi ambil yang dua kemungkinan. Bisa siku-siku, bisa sembarang ya, tergantung Anda pengennya yang mana gitu. Ya, coba, segitiga apa yang bisa kita ambil yang memuat garis EO? Yang gampang saja. Iya, sebut saja garis segitiganya, segitiga E, A, O. Karena dia memuat garis EO. Kita ambil, kita copot segitiga EAO. Di mana siku-sikunya? Segitiga siku-siku bukan? Iya, segitiga siku-siku. Di mana siku-sikunya? Betul ya, siku-siku di A. Yuk kita lukis segitiga EAO yang siku-siku di A. Ya, kita lukis ya. Ya, ini E, ini A, ini O. Nah, segitiganya kembali segitiga siku-siku. Jadi Anda perhatikan, ini soal ketiga.
selalu mengambil segitiga untuk mencari jarak. Sekali lagi, ambil segitiga dan keluarkan. Jangan menghitung di dalam kubus, susah nantinya. Keluarkan ya, setiap menghitung copot segitiga. Menghitung copot segitiga. Segitiganya dua kemungkinan. Bisa segitiga yang siku-siku, bisa segitiga yang sembarang. Konsepnya yang tadi tiga. Oke, sekarang EA sudah ada? Ada ya, karena EA adalah rusuh, yaitu A. Oke, AO sudah ada? AO. Ya, AO itu setengah dari AC. Saya tulis di sini. AO itu setengah dari AC. Nih, AO setengah dari AC. Tadi AC-nya berapa? AC-nya A akar 2 ya? A akar 2 dari AC-nya. Berarti AO-nya iya setengah dari A akar 2. Jadi AO itu setengah dari A akar 2. Nah, itu. AO-nya adalah setengah dari A akar 2. Kita masukkan ya. Di sini adalah setengah A akar 2. Setengah A akar 2. Sekarang EO sisi miring. Gunakan lagi Pitagoras ya. Ayo kita mulai ya. EO kuadrat sama dengan EA kuadrat ditambah AO kuadrat. Lanjut ya. Sama dengan EA kuadrat. EA-nya berapa EA? Ya A ya. A kuadrat ditambah AO-nya ini setengah dari A akar 2 dikuadratkan. Betul ya? Kita lanjutkan sama dengan A kuadrat ditambah setengah dikuadratkan? Iya, 1/4 A kuadrat ya. Akar 2 dikuadratkan? Betul ya, 2 kali 2 sama dengan ini 2 dengan 4 kita coret ya. 2 dengan 4 kita coret, di sini ada 2. Berarti ini A kuadrat ditambah berapa tuh? Setengah A kuadrat. Ya, setengah A kuadrat. Jadi A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Ini berapa nih? Ayo, sama dengan di EO kuadrat nih. EO kuadrat. Ini 1, ini setengah. Kalau 1 ditambah setengah, ya 3/2, betul ya. 3/2 A kuadrat. Itu EO kuadrat. Jadi EO kuadrat adalah 3/2 A kuadrat. Sementara yang diminta adalah EO. Oke ya. Karena yang diminta adalah EO, kita pindahkan sini. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini saya pindahkan ke sini. Saya tulis ulang ya, bahwa EO kuadrat sama dengan 3/2 A kuadrat. Sehingga EO adalah akar dari akar dari 3/2 A kuadrat. Ya. Kita sederhanakan ya. Sama dengan ini, kalau akar dari A kuadrat adalah A, berarti akar 3 dibagi akar 2A ya. Akar 3 dibagi akar 2A. Dirasionalkan ya. Rasionalkan, yaitu kali akar 2 per akar 2 ya. Kita rasionalkan. Sama dengan ini akar 3 kali akar 2, akar 6 ya. Berarti akar 6. Kemudian akar 2 kali akar 2, 2. Iya, bagus ya. 2A. Atau EO adalah 1/2 A akar 6. Nah, itu ya. Sekali lagi, Anda harus banyak
mengingat teori-teori yang ada di kelas 10 dan di kelas 11. Jadi sekali lagi, di sini akar dari 3/2 A kuadrat, akar dari A kuadrat itu adalah A, jadi akar 3 dibagi akar 2 ya, akar 3 dibagi akar 2. Kemudian kita rasionalkan penyebutnya, kali akar 2 bagi akar 2, akar 3 kali akar 2 adalah akar 6, akar 2 kali akar 2 adalah 2A, atau setengah A akar 6. Jadi jarak titik E ke O adalah setengah A akar 6. Nah ini ya, jadi saya tuliskan rusuknya adalah A. Artinya secara umum, sehingga diganti berapapun rusuknya Anda harus bisa menjawabnya. Oke. Ya, jadi kalau rusuknya 4, ganti saja A-nya dengan 4. Rusuknya 12, ganti saja dengan 12 A-nya. Oke, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Diulang kembali ya. Jika ada yang kurang jelas, Anda bisa bertanya di komentar sini. Ya, jangan lupa sekali lagi di subscribe. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.